A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu rabi'atu asyarah fi qissati imra'atin tufiyat ibnataha. Hikayah yang ke-14 pada kisah seorang perempuan yang anaknya meninggal. Anak perempuannya meninggal. Qala Ibnul Mulkan rahmatullahi ta'ala alaih. Berkata oleh Ibnu Mulkan, semoga rahmat Allah senantiasa menyertai beliau. Ruya anna imra'atan ja'at ilal Hasanil Basri. Diriwayatkan, diceritakan bahwasanya ada seorang perempuan yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, maka perempuan tersebut mengatakan, "Ya Syekh, tufiyat li ibnatun wa urida an araha fil manam." Wahai Syekh, anak perempuanku telah meninggal dan aku sangat ingin untuk dapat melihatnya di dalam mimpiku. Faqala Al-Hasan, maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Shalli arba'a rakaat." Salatlah 4 rakaat. Wa qar'i fi kulli rakaat Fatihatul Kitab, dan bacalah di dalam tiap-tiap rakaat surah Al-Fatihah marratan sekali, wa surata Al-Hakum marrah, dan surat Al-Hakum Takatsur artinya surah Al-Kautsar sebanyak 1 kali. Wa dzalika ba'da salatil Isya'il akhirah, dan lakukan hal tersebut, salat tersebut sesudah engkau melaksanakan salat Isya yang akhir, artinya pada waktu yang akhir. Tsumma ittaja'i, kemudian berbaringlah, wa shalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tarqadi, dan bersalawatlah kepada Rasulullah, terus bersalawat, lakukan salawat tersebut berulang-ulang sampai engkau tertidur. Fa'altu, maka perempuan tersebut pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Fara'atha fil manam, ternyata benar-benar beliau, perempuan tadi, dapat melihat anak perempuannya di dalam tidur. Wa ya fil uqubah, dan dia melihat kondisi anak perempuannya sedang disiksa. Wa 'alaiha libasun min qatran, dan dia memakai pakaian, dipakaikan kepadanya pakaian daripada tar. Tar ini merupakan bahan pembuatan aspal. Wa yadduha maghlulah, tangannya dirantai. Wa rijluha musalsalah bisalasil minan nar, dan kakinya dipakaikan rantai daripada rantai neraka. Falamma intabahat, maka ketika perempuan tadi terjaga, terbangun daripada tidurnya, ja'at ilal Hasan Al-Basri, kemudian beliau datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wa akhbarathu bima ra'at, kemudian beliau menceritakan apa yang beliau lihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqala laha, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tasaddaqi biqasdiha la'allallahu ay ya'fu anha. Bersedekahlah engkau dengan mengqasad, meniatkan pahala kepada anak perempuanmu, semoga mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni anak perempuanmu dengan sedekah tadi, dengan sebab sedekah tadi. Tsumma fi tilkal lailah, kemudian pada malam selanjutnya, Ra'al Hasan fin naumi, Imam Hasan Al-Basri, giliran Imam Hasan Al-Basri yang melihat di dalam tidurnya, ka'annahu fi rawdatin min riyadil jannah, melihat anak daripada wanita tadi, melihat anak perempuan daripada wanita tadi yang di dalam mimpi ibunya dia dirantai, dipakaikan baju daripada neraka. Kemudian Imam Hasan Al-Basri melihat perempuan tadi, anak daripada perempuan tadi, anak perempuan dari wanita tadi, melihatnya di dalam taman surga. Wara'a sariran mansuban, dan dia melihat ranjang yang ditegakkan, ranjang yang dibangun. Wa alaihi jariyah jamilah, dan dia melihat ada seorang jariyah. Jariyah ini adalah pelayan yang cantik. Wa ala ra'siha tajun, dan dia melihat di atas kepala daripada anak perempuan tadi ada tajun. Tajun ini mahkota minan nur, daripada cahaya. Faqalat lahu, maka wanita tadi, anak perempuan tadi yang Imam Hasan Al-Basri lihat di dalam mimpinya, dengan segala kemewahan-kemewahan dan dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya, perempuan itu mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Hasan, ata'rifuni?" Wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah engkau mengenal aku? Faqala, maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, "La, aku tidak mengenal engkau." Faqalat, maka dia mengatakan, "Ana ibnatu tilkal mar'ah allati amartaha bisadaqah." Aku adalah anak perempuan daripada wanita yang engkau perintahkan kepadanya untuk bersedekah. Faqala Al-Hasan, maka Imam Hasan bertanya, "Bi ghairi hadza wasfin li haluka?" Benarkah ini sangat berbeda dengan apa yang diceritakan, apa yang disifatkan oleh ibumu dengan keadaanmu? Ibumu menceritakan keadaanmu penuh dengan siksaan, tapi aku melihatmu dengan penuh kenikmatan. Faqalat, maka wanita tersebut pun mengatakan, "Huwa kama qalat." Benar apa yang dikatakan oleh ibuku. Qala, kemudian Imam Hasan juga penasaran dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi dalam sekejap berubah kondisinya seperti ini? Wa bimadza idza balagti hadhil manzilah? Bagaimana engkau mencapai manzilah ini, martabat ini? Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, kunna sab'ina alfa nafsin fil uqubah.
Saat itu kami berjumlah 70.000 orang, 70 jiwa dalam keadaan uqubah, dalam keadaan disiksa. Kama wasafat laka walidati, sebagaimana yang diceritakan, yang diwasafkan, yang disifatkan oleh ibuku kepadamu. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya aku seorang, tapi ada 70.000 orang lainnya yang sedang disiksa sama seperti diriku. Fa'abbara wahidun minas salihin, maka suatu ketika datanglah seorang yang saleh melalui ala kuburina, melalui kuburan kami. Wa shalla ala nabi marratan wahidatan. Kemudian lelaki yang saleh tersebut ketika dia melalui perkuburan kami, tempat pemakaman kami, kan pemakaman umum itu, dia bersalawat kepada Nabi sekali saja. Wa ja'ala thawabaha lana, dan dijadikan, Allah menjadikan pahala daripada salawat tadi kepada kami. Artinya kami juga kecipratan pahala tersebut. Faja'ala, maknanya lelaki tersebut, waja'ala, lelaki tersebut yang lewat tadi, orang soleh tadi, meniatkan ataupun menjadikan pahalanya, artinya mengirimkan pahala daripada salawat satu kali tadi kepada kami yang ada di pekuburan itu. Fa'atakanallahu ta'ala minal uqubah bibarkatihi. Allah Ta'ala pun memerdekakan kami daripada siksaan dengan berkah salawat satu kali daripada lelaki soleh tadi yang dia hadiahkan pahalanya kepada kami. Wa balagha nasibi ma qad syahadtahu, dan sampailah bagianku daripada pahala satu kali salawat tadi yang dibagi-bagikan kepada 70.000 orang tadi, dan sampailah kepadaku bagian daripada pahala tadi, dan sampailah aku pada kondisi sebagaimana yang engkau lihat tadi, karena aku mendapatkan bagianku daripada pahala satu kali yang dibagikan kepada 70.000 orang tadi. Nah, referensinya ada di dalam kitab Adillah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Syattal Masail, halaman 238.